Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, dan terakhir JSMR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam 1,05% ke harga 7.190 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,6 triliun. Tutupannya ternyata di 7.186, diturunin 4 poin tutupannya. Langsung saja ke tekniknya. ISG nggak mampu ya. Tadi juga sempat rebound, sempat membentuk candle hammer, tapi karena ya, seperti Bapak Ibu ketahui, hari ini Big Bang kena guyur, tertekan semua. BMRI itu sempat turun 4% ya, ke 6 ribuan. Terus BBRI 2%, BBCA kalau nggak salah 2% apa 1%. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Tapi gimana nih? Apakah ini bisa false breakdown dan jebol juga 7187.250? Kemungkinan besar, kalau menurut saya bisa bertahan. Besok menurut saya tetap ada mencoba rebound. Tapi ini ya, sekarang tuh ISG itu penggeraknya itu atau yang berdampak itu sahamnya Pak PP atau Big Bang. Kalau Big Bang koreksi, untung tadi saham Pak PP kan menjaga, coba rebound. BRPT rebound 5%, hampir 10%, tapi habis itu turun. Brandnya naik 1%-an ya, itu yang menjaga. Kalau brandnya ambrol tadi itu kemungkinan besar ya ISG turun dalam. Saham-saham ke trigger turun. Banyak saham-saham yang nggak jadi naik kan, sempat naik nggak jadi. Arto tadi sempat naik nggak jadi juga. Jadi kondisi sekarang ISG masih melihat besok lah ya. Kita fokus ke portofolio aja dulu. Melihat ISG, kalau melihat Big Bang-nya ada perentulan di bawah ya bisa kita beli buy on weakness, buy on support besok. Ya, misalnya besok sampai PP yang koreksi. Nah, bisa jadi Big Bang-nya menahan tuh. Kalau Big Bang-nya nggak menahan, nggak rebound, itu besok ISG bisa ke 7.050. Bisa turun 1% lebih. Kita lihat, mudah-mudahan nggak jebol 7180-nya untuk ISG. Seperti itu aja, lanjut. Ada langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 4.700, terkoreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE koreksi wajar ya, karena memang kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader tuh, saya targetnya memang 4.800 saja, lebih dari itu bonus. Kemarin saya TP tuh di 4.750 saat dia koreksi, itu saya TP dulu ya. Dan di mana bisa beli ya, kalau bisa di bawah 4.600, di bawah 4.600, di 4.500-an. Mungkin nggak nih pola dead cat bond. Kalau menurut saya nggak nih kalau ditarik seperti ini ya. Nggak ya, seperti ini tetap. Nah, ini berapa kali offset memang. Ya, kita lihatlah kondisinya. Dia kan baru aja bagi dividen ya, menurut saya agak susah dia nutup gap dividennya dalam waktu dekat ya. Dan seperti itu untuk ICE lebih wait and see dulu. Kalau mau nawar di bawah 4.700 atau mepet 4.600, 4.550. Itu untuk ICE saat ini lebih ke wait and see aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada auto yang ditutup dari 1980, terkoreksi 1%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Teknikalnya untuk auto kondisi sekarang belum ya. Kita lihat karena besok kan hari terakhir perdagangan, terus Kamis Jumat libur, cuti bersama kan Jumat. Nah, itu jadi penghalang. Tapi selama sideways nggak masalah sebenarnya. Ini aja Bapak Ibu kalau mau trading cepat. Tapi disclaimer ya. Kalau dia jebol 1950 buang dulu aja. Ya, jebol 1950 buang, 1940 berarti dari sekarang 40 poin ya 2% lah Bapak Ibu buang. Tapi kalau dia bisa tembus besok 2000 ya, resistennya ini kan mencoba berapa kali tembus gagal terus. Kalau tembus tutup di atas itu, besok menarik untuk minggu depan ya. Bisa 2080, 2120 untuk minggu depannya. Itu aja untuk auto saat ini. Lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1345, terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS belum dulu, karena ya masih sama. Saya bilang mending tunggu dia tembus 1400 baru perhatikan daripada dibawa ke bawah, sideways di bawah. Tapi kalau melihat volume mulai meningkat, ya bisa besok kita lihat lah. Kalau besok rebound tuh bisa serius rebound. Ya, lihat aja besok untuk IMAS. Kalau benar-benar
Rebound harusnya serius rebound, nggak lagi bolak-balik hijau habis itu merah ya. Kalau dia hijau besok tuh kemungkinan besar langsung hijau beneran ya untuk Imas besok. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMJS yang ditutup di harga 202 terkoreksi 2,88%. Langsung saja ke teknikal, IMJS disupport lagi dan ya seperti yang biasa karakter saham kalau dia membentuk candle 3 watt soldier tuh biasa ada koreksi. Dan ya di hari Senin kemarin dia candlenya doji di atas, tiba-tiba hari ini koreksi. Nah hati-hati nih, ini nih antara ini di level kritisnya, benar breakout, mantul atau pola dead cat bond. Risknya sebenarnya kecil nih kalau Bapak Ibu nekat beli di 200, 202 tuh ya 196 jebol itu ya buang. Berarti sekitar 3-4%. Kita lihat ya, besok kalau rebound bisa serius rebound juga untuk IMJS. Hati-hati IMJS jebol 200 saat ini. Ya ini di level-level yang memang harus bertahan kalau nggak mau pola dead cat bond. Turunannya kemana kalau pola dead cat bond? Bisa turun 10% lagi ke 180 untuk IMJS. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 1045 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, MPMX rebound, dia infonya hari apa RUP. Langsung saja ke tekniknya, MPMX rebound, kemarin dia open gap up sempat turun terus tarik naik lagi ya, naik 1,4%. Bagus ya, polanya ini konfirmasi swing low nggak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kalau nggak salah mau bagi dividen apa RUPS ya? Coba saya cek dulu ya untuk MPMX. Saya biasa ceknya tuh di RTA bisnis, ketik nama sahamnya terus lihat corporate action. Oh jauh ya, RUPST-nya di tanggal 29 bulan 5, masih jauh. Biasa juga bagi dividen nggak dia nih? Ya konsisten bagi dividen, dividennya cukup besar ya. Tahun lalu 135 dengan harga berapa tuh? 10%-an ya. 10% ya dividennya, wajar dia turun 10%. Jadi sebelum bagi dividen kemungkinan ya 29 Mei berarti minggu-minggu depan, wah besok hari perdagangan terakhir terus sisa 2 hari perdagangan lagi ya, berpeluang kalau menurut saya kalau nanti laporan keuangannya cukup oke, karena melihat dari segi teknikal juga mulai oke ya, mestinya 1100 arahnya sampai RUPS. Tapi disclaimer untuk MPMX itu aja. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1180 terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke tekniknya, GJTL kepentok resisten. Saya lebih wait and see atau lihat besok kalau dia tembus lagi 1200-nya. Ya bisa aja kalau Bapak Ibu nekat buy on breakout dengan catatan ISG-nya bagus ya. Kalau ISG-nya bagus, besok rebound peluang besar sih GJTL bisa tembus lagi 1200. Dia akan mencoba. Tapi kalau melihat dari 2 candle hari ini dan Senin kemarin, candlenya memang nggak bagus. Sinyal turunnya itu lebih besar. Tapi kita nggak tahu seperti apa pergerakan besok. Tiba-tiba ISG rebound, pasti ke-trigger juga. Ada yang makan. Jadi potensi bisa ditarik lagi GJTL. Kondisi sekarang GJTL masih sama, supportnya ada di 1100. Kalau support kuatnya 1000, tapi kemungkinan besar nggak sampai 1000 untuk koreksinya GJTL ya. Jelek-jeleknya mungkin 1080, 1100 itu aja. Jadi seperti itu aja. Kita perlu konfirmasi juga minggu ini, besok hari terakhir perdagangan karena Kamis libur ya. Kalau besok tembus 1200 mungkin minggu depan bisa rebound. Cuman karena kita 2 hari libur, kita nggak tahu seperti apa market Amerika dan Eropa ya, bisa tiba-tiba minggu depan direspon marketnya nggak bagus kan ya, agak rawan. Tapi kemungkinan besar besok itu juga bisa jadi area profit taking, tanggal profit taking karena mau libur. Bisa jadi ISG ya besok bisa jadi masih koreksi ya, karena besok hari terakhir perdagangan minggu ini. Dan ya kemungkinan besar bisa koreksi. Lebih ke wait and see aja besok untuk GJTL. Tapi lihat aja GJTL kalau dia tembus 1200 tuh oke lah itu. Lanjut, ada Chavin yang ditutup di harga 5175 terkoreksi 0,95%. Langsung saja ke teknikanya, Chavin di atas 5100 masih aman. Bagi Bapak Ibu ada beli, mudah-mudahan sideway. Padahal hari ini itu ada RUPST, cuman belum ada laporan nih. Nih, saya coba cek Chavin laba LK nggak ada, masih laporan yang kemarin Maret. Jadi belum tahu ya, tapi kalau responnya bagus, laporan keuangannya oke, mungkin Chavin bisa rebound besok, tiba-tiba open gap up ya bisa, karena volume meningkat. Cuman sayangnya masih di bawah turun. Cuman kita ya
belum tahu infonya seperti apa. Mudah-mudahan bagus ya. Kalau infonya bagus, laporannya oke, bagi dividen ya. Dia biasanya bagi dividen itu di Juni. November nih ya, November. Tahun lalu tuh Juni kalau nggak salah. Maksudnya tahun 2022. Nah, 2022 Juni. Biasanya sih Juni. Oh, Agustus kadang dia ya. Agustus, oh ya nggak tentu nih. Kadang September. Ya nggak tentu, cuma kita lihat aja. Mudah-mudahan ada RUU PST. Biasanya RUU PST itu kan akan bagi dividen. Nah mudah-mudahan sentimen dividen nanti malam muncul berita. Besok pada FOMO mungkin ya. Tapi mudah-mudahan aja beritanya bagus, jangan berita jelek ya. Untuk Cepin karena open gap down malah open gap up itu menarik untuk Cepin. Itu aja. Lanjut, ada Java yang ditutup di harga 1420 terkoreksi 2,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Java kondisi sekarang koreksi biasa, cuman memang di area kritisnya ya. Dan juga Java ini dan naik 30% dari 1100 ke 1400 dan belum ada swing low. Naiknya tuh V-shape. Memang karakternya seperti itu. Tapi nih Bapak Ibu perhatikan, setelah dia naik V-shape pasti ada swing low-nya. Hati-hati kalau saya tunggu Java ini di mana? Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Kalau saya tunggu Java nih ya 1320 ke bawah sampai 1250 ini. 1320 sampai 1300 lah. Area ini nih area menarik menurut saya untuk spekulasi buy. Wait and see, atau ya kita lihat lah di sini kah mantul di 1400 atau di 1300. Itu aja ya untuk Java saat ini, lebih ke wait and see. Tunggu aja. Karena ini takutnya ada balasan, wah beli di pucuk malah cut loss. Kan nggak cut loss, di bawah turun lebih dalam. Average-nya jadi tinggi. Kalau average down juga ya agak lama kan. Dia kemungkinan besar untuk Java mesti swing low dulu di retest ya. Sekitaran 1300 dulu lah ya. Baru dia bisa rebound lagi. Seperti itu mungkin untuk Java. Jadi wait and see aja saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 600. Terkoreksi 4%. Langsung saja ke teknikalnya. Main belum juga. Kalau menurut saya lebih menarik Main ini kalau dikasih di 570 560 ya. Retest dulu lah. Resisten kuat semenjak November 2022. Nah, itu di retest dulu lebih menarik. Jadi wait and see dulu untuk Main. Sabar ya. Kalau mau nunggu di bawah. Pas nanti Java koreksi, Main koreksi. Pas koreksi tangkap di support kalau berminat, tapi ini disclaimer untuk Main. Lanjut, ada SMGR yang ditutup di harga 3.990 sama harga penutupan hari sebelumnya. SMGR lagi berjuang untuk bertahan. Ini level-level yang memang harus dijaga. Dividen sudah ditutup, jadi nggak masalah dividen lagi. Tinggal momentum, ada inflow nggak. Lihat nanti sore broker summary-nya seperti apa. Kalau ada akum, besok rebound, minggu depan rebound. Kemungkinan besar 4.400, 4.500. Jadi ada potensi upside 10% kemungkinan besar sampai akhir bulan. Kita lihat, atau minimal 5% lah. Risknya 2%, 3% aja. Targetkan risk. Jebol 3.900, buang aja. Karena dia membentuk low baru. Ya, kalau menurut saya berpotensi tetap ada reboundnya untuk SMGR. Besok kita lihat. Mudah-mudahan tembus 4.000. Tutup di atas 4.000. Besok itu menarik. Minggu depan bisa ke atas. Minimal tadi 4.250, 4.400 arah SMGR. Lanjut. Ada INTP yang ditutup di harga 7.000. Menguat 1,81%. Langsung saja ke teknikanya. INTP sudah mencapai target TP saya 7.200. Beli INTP kemarin tuh di 6.550. 6.650 kalau nggak salah ya. Udah 300 poin. Naikannya 400 poin. Ya lumayan TP-nya. Tadi saya profit taking dulu. Karena ya di 7.050. Wah udahlah profit taking dulu. Karena mendekati libur ya. Besok juga nggak tahu. Dan volumenya memang kuat. MACD membentuk golden cross. Tapi kemungkinan besar sebelum dia tembus 7.200 sideways dulu. Takutnya besok kena profit taking. Nah, arah support saya akan beli. Kita lihat ya untuk INTP. Tapi INTP memang di level resisten nih. Agak susah kayaknya nembus dalam waktu cepat. Kecuali ISG oke, bullish. Kalau ISG-nya naik turun masih belum kuat. Kemungkinan besar INTP juga kepentok di resisten 7.200. Itu. Lanjut, ada SMBR yang ditutup di harga 214 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. SMBR masih sideways, cuman volumenya juga belum kuat. Kalau saya SMBR wait and see. Kita lihat aja lah besok. Kalau memang grupnya semen rebound, mungkin bisa rebound. Cuman harus
Dua-duanya rebound tuh, SMG rebound, mungkin SMBR rebound 2%, INTP rebound 2%, ke-trigger SMBR biasanya ekor. Ya, tapi harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu, support kuatnya ada di 200. Kalau saya saat ini SMBR daripada maksa, mending wait and see, atau lihat besok kalau memang ada buying power baru entry. Ya, kelamaan nunggunya kalau lagi sideways seperti ini. Takutnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sabar silahkan. Risknya cukup besar tuh. Ya, 200 supportnya. Lanjut, saham terakhir ada JSMR yang ditutup di 4.900. Terkoreksi 2%. Langsung saja ke teknikannya. JSMR hari ini bagi dividen. Oh, dividennya nggak besar. Berapa tuh? 37, nggak nyampe 1% dan turun. Jebol 5.000, udah turun dulu lah ya. Tunggu di EMA 200-nya di 4.600-an. Itu aja untuk JSMR. Tunggu di EMA 200-nya di 4.700, 4.600-an. Itu aja. Wait and see. Mungkin gak dia balik ke arah ke 5.000 lagi. Lihat aja besok dan minggu depan Senin. Kalau balik aman, kalau enggak ya ke bawah dulu. Ya, kalau dia balik bisa berpotensi ya. Dengan catatan nih, besok ya balik ke atas 5.000 ya berpotensi swing low, siap-siap swing atas lagi, dan dia mempertahankan resisten kuat semenjak 6 Desember. Kalau mantul terus bagus, tapi Bapak Ibu perhatikan dia dari minggu kemarin itu terus membentuk lower high lower low. Jadi sinyal turunnya tuh lebih besar daripada dia balik ke 5.000 menurut saya. Itu untuk JSMR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.